Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Ina. Semoga kabar kalian sehat selalu, tetap jaga jarak, jaga kesehatan karena virus COVID masih mengintai kita di luar rumah. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan belajar tema 3 subtema 2 untuk muatan pelajaran IPS. Kita akan belajar tentang pembangunan sosial budaya. Nah, kalian bisa sambil menyimak di LKS halaman 49. Upaya pembangunan sosial budaya. Nah, pembangunan sosial budaya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi, kalau kita membangun sesuatu pasti ada tujuannya. Kalian membangun Lego, tujuannya untuk mainannya biar sempurna. Nah, begitu juga kita membangun sosial budaya. Yang perlu dibangun itu sosial dan budaya. Bagaimana cara membangunnya? Kamu ketika membangun sebuah rumah-rumahan atau Lego, apa yang kamu butuhkan? Kamu butuh kepingan-kepingan Legonya. Nah, begitu juga pembangunan sosial budaya. Kalian akan butuh sesuatu untuk membangun sosial budaya tersebut. Apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sosial budaya? Ternyata agar pembangunan sosial budaya itu berjalan lancar, kalian harus mensejahterakan masyarakat dulu, baik ekonomi, sosial, sehingga bisa membangun budaya. Nah, jadi yang pertama dibangun adalah ekonominya. Kalau orang-orang ekonominya sudah sejahtera, maka mereka akan bisa bersosial dengan baik, bersosial dengan tetangga, dengan lingkungan yang lain dengan baik. Maka mereka akan mulai berpikir untuk mempelajari budaya-budaya bangsa agar kesejahteraannya tidak hanya di luar tapi untuk di dalam hati. Kita butuh ketenangan dan sebagainya. Jadi kita tidak hanya terpenuhi dari segi ekonomi, yang namanya sejahtera itu lahir dan batin. Kalau secara lahirnya kita butuh ekonomi, secara batin kita butuh budaya dan juga keagamaan. Untuk tentram damai seperti itu kita butuh kesejahteraan di bidang budaya dan keagamaan. Nah, bagaimana agar masyarakat itu sejahtera ekonomi? Maka mereka melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan mereka, yaitu jual beli barang. Karena apa? Karena kita tidak mungkin memenuhi kebutuhan kita sendiri. Tidak mungkin kita mau membuat baju, kita harus menanam kapas terlebih dahulu. Sehingga kita memerlukan kegiatan jual beli barang agar kebutuhan ekonomi tadi bisa tercapai. Nah, kegiatan ekonomi dulu kalian sudah pelajari, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Maka di sini yang membuat kita sejahtera secara ekonomi adalah bisa jadi produsen, bisa jadi distributor, atau mengkonsumsi pun kita juga akan mendapatkan kesejahteraan dalam segi ekonomi. Oke. Lanjut, kalau mereka sudah sejahtera di bidang ekonomi, yang selanjutnya adalah mereka akan mempelajari budaya dan kesenian daerah. Nah, gabungan dari kesejahteraan ekonomi dan mempelajari budaya kesenian daerah inilah yang disebut upaya pembangunan sosial budaya. Nah, tentunya kegiatan seperti ini banyak dilaksanakan di sekitar kalian. Hanya kalian perlu mempelajarinya, memperhatikannya. Untuk bisa memperhatikan lingkungan kalian, kalian harus bisa membuat laporannya, ya. Tertulis rapi dan ada laporannya. Bu Ina akan kasih contoh cara membuat laporan hasil observasi. Di sini Bu Ina mencontohkan laporan hasil observasi aktivitas penggabungan aspek sosial dan budaya. Itu ditulis di paling atas menjadi judul, ya. Ini namanya judul laporan. Isinya apa saja? 1. Tujuan pengamatan. Apa isi dari tujuan pengamatan? Contohnya seperti ini. Pengamatan ini dilaksanakan agar mengetahui aktivitas sosial budaya di sekitar kita. Sebagai itu, kita boleh seperti itu tujuannya, ya. Terus waktu dan pelaksanaannya,
Waktu dan tempat pengamatannya satu, pada hari, tanggal, titik, di kecamatan mana, desa mana, seperti itu ya. Isi pengamatannya kamu tuliskan apa yang hasil kamu amati, misalnya ada beberapa orang yang bekerja menjadi titik. Lalu orang tersebut juga kebetulan mempelajari kebudayaan titik. Atau cukup dia bekerja apa, tapi orang yang berbeda kamu tuliskan lagi dia mempelajari kebudayaan titik. Itu isi pengamatannya. Paling tidak ada 4 atau 5 ya, 5 orang atau 5 kegiatan yang kamu amati di sekitar kalian. Lalu 4, manfaat sosial ekonomi atau manfaat sosial budaya dari kegiatan tersebut. Boleh ditulis seperti ini. Dengan adanya pekerjaan dan menghasilkan uang, mereka bisa mencapai kesejahteraan ekonomi. Kemudian dengan sejahtera, mereka bisa belajar budaya. Seperti itu bisa menjadi manfaat. Dengan belajar budaya, mereka akan mencapai pembangunan sosial budaya. Nah, mungkin manfaatnya bisa ditulis seperti itu, seperti contoh Bu Ina. Oke, kalau kalian sudah paham tentang membuat laporannya, maka kalian buatlah satu laporan tentang berbagai aktivitas yang menggabungkan sosial budaya di lingkungan sekitarmu. Tugas Bu Ina berikan dalam waktu 1 hari 1 malam ya, dan dikumpulkan di Microsoft Teams. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Selamat belajar, sukses selalu buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.